Selamat malam Bapak Ibu. Sudah lama ya tak jumpa. Saya membuat video lagi. Saya membuat video kali ini karena saya rasa saya menemukan satu pertanyaan menarik gitu dari salah satu subscriber premium yang bertanya secara lebih ke arah makro sih, lebih ke arah market makro. Tetapi saya rasa ini pertanyaan yang menarik dan sudah saya izin, saya rilis ke publik karena saya harap video ini bisa memberikan insight atau sebagai masukan lah, khususnya pada pergerakan IHSG tahun ini gitu. Nah, pertanyaannya ada dua. Kenapa pemilu sudah kelar tapi asing masih outflow? Sama yang kedua, komentar brand di FCA beberapa hari belakangan ini. Nah, sebagai disclaimer di awal, ini hanya opini saya. Jadi mungkin nanti saya memang memberikan beberapa data, cuman ibaratnya karena ini riset dalam semalam ya, jadi Bapak Ibu bebas mau percaya mau tidak, mau jadikan ini argumen dasar dalam Bapak Ibu, apa trading Bapak Ibu belakangan ini, atau mau nggak percaya juga nggak masalah. Cuman ini mungkin hanya sebagai opini saya aja gitu. Jadi ya ibaratnya eh, lebih ke arah ini aja, lebih ke arah diskusi. Nah, pertanyaan yang pertama, pemilu sudah kelar tapi asing masih outflow. Pertanyaan ini cukup menarik ya, karena sebenarnya menurut saya pertanyaan ini itu bisa dibedah lewat dua sisi pandangan. Yang pertama murni pandangan fundamental, sama yang kedua lewat pandangan politik. Nah, pertama kita mungkin bahas lewat pandangan fundamental dulu ya. Kalau Bapak Ibu nonton video saya sebelumnya, yang waktu IHSG pertama kali crash, saya bilang kalau sebenarnya care crash ini harus dimanfaatkan sebagai momentum bagi yang investasi gitu, di mana harga-harga saham blue chip lagi pada dijatuhkan, justru menjadi salah satu opportunity menarik untuk koleksi portofolio investasi Anda gitu. Nah, secara fundamental saya mungkin stance-nya masih masih tetap ya, masih mengatakan bahwa secara fundamental ini adalah sebuah opportunity bagi yang emang niatnya investasi tinggal tidur buat nyari dividen. Karena saya rasa memang ibaratnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan terlalu gitu kalau kita berbicara secara fundamental. Justru BRI itu pendapatannya naik kalau nggak salah kuartal ini. Cuman harganya jatuh. Menurut saya untuk investasi dengan disclaimer ya, investasinya beneran murni investasi yang ditinggal tidur, bukan yang apa namanya, bukan yang swing trading atau bagaimana. Cuman menurut saya ini adalah sebuah opportunity gitu buat koleksi barang. Nah, saya juga masih stand saya juga masih sama seperti video sebelumnya di mana eh, kalau emang Bapak Ibu buat investasi, tentu aja Bapak Ibu kan masuknya pelan-pelan ya, nggak all in sekali, buang juga all in semuanya dibuang, masuk semua uang dipakai buat di satu saham, tapi kan enggak, tapi kan Bapak Ibu pasti FCA. Nah, menurut saya selama ISG turun di FCA terus saya rasa masih menarik dengan catatan tadi untuk investasi ya, bukan untuk swing. Nah, lalu yang kedua, kita akan bahas sisi politik ya. Kalau secara politik ini emang menarik. Cuman saya disclaimer lagi karena ini kita topiknya udah mulai panas. Secara politik itu memang ada ibaratnya kalau di logika investasi asing itu memang ada ketidakpastian. Meskipun pertanyaannya itu kan presidennya udah kepilih, pemilu udah kelar, tinggal dilantik aja, tapi kok asingnya malah outflow. Meskipun ya, ini mungkin tag dari saya adalah hot tag ya, ini adalah tag yang lumayan panas. Cuman menurut saya, siapapun presiden yang Anda pilih pada pemilu kemarin, pada Februari pemilihan pemungutan suara, bagaimanapun juga yang kemungkinan akan disukai investor asing itu memang pasangan nomor 02. Siapapun yang Anda pilih, tetapi saya rasa investor asing itu akan lebih suka 02 kalau mereka mau investasi di Indonesia. Cuman ini kembali lagi argumennya, kenapa meskipun sekarang yang udah kepilih 02, tapi kok investor asing masih outflow? Apakah ada perubahan arah mata angin gitu, atau ada something yang kita belum tahu kenapa asing masih outflow? Kalau menurut saya sebenarnya simpel, Bapak Ibu. Karena yang namanya politik itu kan memang tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Meskipun kita lihat sekarang itu Pak Prabowo gitu, presiden terpilih, koalisinya cukup kuat, di backing sama Pak Jokowi, presiden tahun lalu, di mana ini menjadi salah satu alasan karena di backing Jokowi.
Makanya investor asing akan lebih suka gitu dengan terpilihnya 02. Cuman seperti yang tadi saya sudah katakan, tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, di mana Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu kan meskipun sekarang temenan ya, cuman kalau kita ulik sejarahnya, mereka jauh lebih lama, jauh lebih panjang perselisihannya gitu. Malah Pak Prabowo kan melawan 2 kali Pak Jokowi meskipun kalah semua di pilpres sebelumnya. Cuman saya rasa ini memang yang namanya politik juga ya, tidak ada yang abadi. Ini tentu aja menjadi salah satu uncertainty atau ketidakyakinan dari investor asing. Apakah Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan nempel terus dan politik pemerintahan dalam negeri kita akan stabil? Karena kalau misalkan Pak Prabowo atau Pak Jokowi itu nanti ada salah satu yang backstep sama lain, saya rasa ketidakstabilan politik akan lumayan bahaya ya. Karena keduanya adalah tokoh besar yang punya masa besar dan sekarang itu akan lebih baik kalau mereka ibaratnya ini dulu berkoalisi dulu. Dan juga koalisi sekarang itu kan juga partainya ibaratnya majemuk, terfragmentasi gitu. Ada yang kubu bisa dikatakan ya kubu Pak Prabowo atau kubu Pak Jokowi. Namun ada kubu-kubu lain di dalamnya yang kita masih belum jelas gitu stance-nya. Kalau oposisi kan sudah jelas, tapi dalam tubuh koalisi itu juga ada yang memiliki masa besar dan sebenarnya mereka tanpa berkoalisi pun ibaratnya powernya lumayan kuat. Dan kalau Anda sebagai penguasa, kalau Bapak Ibu sebagai penguasa memiliki lawan yang terfragmentasi dan juga powernya lumayan kuat, itu lumayan berat gitu. Kayak contohnya saya mengambil contoh Partai Golkar. Golkar itu kan sekarang menjadi koalisi ya, cuman sebenarnya Partai Golkar itu lumayan fleksibel. Meskipun Partai Golkar tadi powernya cukup kuat, cuman karena lagi kurang ada figur yang kuat aja itu, makanya dia lebih ke arah berkoalisi, mengambil stance koalisi gitu, bandwagoning, dibandingkan dia fokus mencari struggle for power sendiri. Nah, unsurety ini yang saya rasa ya, ini lagi-lagi saya katakan ini opini saya, unsurety ini di mana roadmap politik Indonesia masih belum jelas, meskipun sudah ada pemenangnya, dan kelihatannya koalisinya lumayan kuat, banyak sekali partai-partai yang awalnya oposisi sekarang juga pindah koalisi. Cuman saya rasa isi dari partai-partai yang berkoalisi itu terlalu berfragmentasi dan juga terlalu memiliki background yang saling berbeda antara satu sama lain. Ada yang tadi golongan karya, kulturnya beda, dengan Gerindra yang nasionalis kulturnya beda, dan juga Jokowi yang pro rakyat. Itu kan mereka punya ibaratnya punya grassroots masing-masing gitu yang berbeda. Jadi sangat mungkin kalau nanti ada perpecahan. Nah, kemungkinan kemudian pertanyaannya lanjut lagi, kenapa udah dijawab tadi ya. Kemudian bagaimana menurut saya ke depannya gitu. Menurut saya salah satu poin penting ya yang mungkin Bapak Ibu harus lihat dan juga harus tunggu adalah uh, time frame atau momen di mana kabinet itu menteri-menteri dalam kabinet diumumkan. Itu Bapak Ibu harus nunggu. Karena menteri-menteri dalam kabinet itu kan pasti dijatah ya. Ya namanya juga politik place, pasti dijatah nanti dari koalisi. Di situ akan kelihatan. Apakah Pak Prabowo loyal gitu dengan Pak Jokowi dan juga sebaliknya apakah Pak Jokowi loyal dengan Pak Prabowo atau mereka saling backstep satu sama lain, di situ akan kelihatan. Jatah menteri itu akan kelihatan jelas. Bagaimana roadmap politik ke depan. Kalau kita track back pada pemilu 2014 itu juga situasinya mirip. Di mana waktu itu ibarat IHSG 2014 itu dia baru sama, dia outflow, habis itu baru mulai naik lagi setelah ininya diumumkan, setelah kabinetnya diumumkan. Kabinet diumumkan itu kalau nggak salah ada di Oktober akhir. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, sorry saya zoom dulu. Mana tadi Oktober akhir? Ya sama persis 2014 itu dia turun dari setelah pemilihan umum, dia turun, nanti di Oktober baru mulai ada gerak naik lagi meskipun nanti Januari 2015 ya ada bantingan. Sorry, mana sih Oktober 2014? Ya, dia di sini di September dia dibanting sebelum ada pengumuman.
ininya. Nanti dia di Oktober awal masih dibanting, kemudian pada Oktober akhir saat ada pengumuman kabinet dia baru mulai naik-naik lagi. Naik-naik lagi nanti baru April 2015 dia dibanting. Pengumuman kabinet Jokowi 2014. Iya, dia ada di Oktober akhir, di 27 Oktober. Sama, chartnya juga mencerminkan hal yang sama. Dia di September sampai Oktober awal dia masih dibanting. Baru setelah ada penyusunan kabinet, udah kelihatan jelas roadmap politiknya, dia baru recovery lagi. Meskipun ini 2015 ada bantingan ya, cuman kita, harusnya 2024 posisi asing masih banyak di Indonesia. Saya rasa kalau roadmapnya udah jelas harusnya IHSG bisa bullish lagi. Itu sih kalau tag dari saya. Mungkin IHSG masih akan turun sampai nanti ada roadmap politik yang jelas. Salah satu time frame yang penting di sini adalah pengumuman kabinet kerja dari presiden terpilih. Apakah koalisinya masih solid atau mulai ada fragmented pecahan yang keluar gitu. Lalu ke pertanyaan kedua, komentar terkait brand FCA. Oke, brand FCA. Brand FCA, brand ini agak hot take lagi ya. Ini lagi-lagi ini hanya opini saya. Tetapi brand ini kita mau bahas secara bandarmologi atau secara foreign flow. Bisa dianalisa lewat dua yang berbeda. Meskipun sebenarnya foreign flow itu adalah bagian dari bandarmologi, tetapi saya rasa pada pembahasan brand ini adalah dua hal yang berbeda. Karena begini Bapak Ibu, brand waktu digoreng habis IPO itu murni Pak PP yang gerakin, murni konglomerasinya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di sini di awal-awal meskipun harganya naik, tapi foreignnya cenderung nggak ngapa-ngapain. Baru setelah di sini foreign goreng dari akhirnya mencapai 10.000. Kemarin sempat 12.000 ya. Cuman bisa dilihat dari chart ini, ibaratnya ada hal yang berbeda dari pergerakannya. Kalau dulu itu memang Pak PP, ya saya nggak mau nyebut lah. Ini saya katakan konglomerasinya aja yang angkat. Lalu belakangan ini saat bull run keduanya baru itu asing yang mulai goreng. Nah, di sini ada dua take yang bisa saya berikan opini. Ya, yang pertama tentu aja perlakuan BEI. Gimana? Karena seperti kita tahu kemarin itu kan brand saat suspend itu dia cuma 2 hari loh. Ini saya lumayan kesel gitu ya karena dulu unik itu dulu saya sempat hold unik sama anak premium dari 80. Mana unik? Unik itu dulu suspendnya lama sekali loh. Dia suspendnya 2 bulan. Unik. Suspend duanya. Sedangkan brand ini kok cuma 2 hari. Itu beneran kelihatan banget ada perlakuan khusus gitu dari BI ke brand. Cuman ya, menurut saya, kalau konteksnya brand, market cap nomor 1, harusnya BEI juga ada perlakuan khusus. Emang seharusnya ada perlakuan khusus. Karena Bapak Ibu lihat aja, sekarang FCA sudah jalan 3 hari, IHSG rungkat terus. Karena ketarik brand ARB. Emang saya rasa harus ada perlakuan khusus. Entah FCA ini mau kelar kapan, cuman mungkin saya bisa kasih dua outlook aja. Seperti kita tahu kan, yang tadi saya sudah sebutkan, kalau waktu digoreng kedua kalinya, bull run kedua, brand itu yang angkat asing, bukan konglomerasi Pak PP. Jadi saya rasa untuk saat ini, konglomerasi di balik brand harusnya ya, secara logika, meskipun memang market cap akan tergerus terus, cuman saya rasa apabila brand itu kembali di bawah 8.000, ya atau harganya turun, saya rasa mereka nggak terlalu rugi. Memang rugi market cap, tetapi dengan harganya turun, asing keluar mereka jadi gampang akumulasi lagi. Itu satu logika dari ininya konglomerasi. Jadi ibaratnya mereka biarkan dulu turun sebentar, nanti kalau mereka udah ngumpulin lagi dari asing yang cut loss, baru diangkat lagi. Hal ini terjadi persis kayak di Cuan dulu. Cuan juga sama, Cuan dulu waktu disuspend 2, banting, asingnya keluar terus, baru diangkat lagi sama broker-broker afiliasinya, konglomerasi di balik Cuan. Baru mulai naik lagi Cuan kan. Setelah asingnya udah keluar banyak. Asingnya udah keluar banyak banget ini. Dari flow tertinggi di sini, dia sampai ke bawah sini. Terendah sejak IPO-nya, flow-nya. Saya rasa seperti itu. Kalau kita membahas dari sisi konglomerasi,
Saya rasa sebenarnya brand mungkin aja dibiarin jatuh dulu, biar asingnya keluar, dan akhirnya bandar apa broker-broker bandar-bandar yang emang afiliasinya bisa ngumpulin barang lagi di harga bawah dari asing, biar asingnya ibaratnya keluar dulu lah bebannya. Nah, atau kita bisa juga bahas dari analisa foreign flow untuk brand. Seperti kita tahu tadi yang sudah saya berkali-kali sebutkan, pada saat goreng yang fase 2 ini, itu asingnya yang goreng. Asingnya bisa dilihat ini foreign flow-nya tinggi sekali, dari biasanya di sini tiba-tiba di sini. Nah, di sini balik lagi. Apakah asingnya rela cut loss atau enggak? Atau asingnya bakal kekeh tetap angkat? Kalau kita lihat dari BDM-nya, brand, itu dari Mei lah ya. Dari April deh, dari Maret. Itu yang goreng murni asing. Bisa dilihat di sini BK, AK, RX, di sini ada data foreign-nya langsung. Foreign-nya sangkut sekitar 1,4 triliun, di AVG 8.000 7.000-an. 8.000 sampai 7.000. Jadi di sini ada dua skenario. Satu, sama seperti cuan, di mana asing yang sangkut tadi keluar-keluar dan waktu asingnya keluar mulai ditampungin lagi sama konglomerasinya. Atau kedua, asingnya akan peduli kali ini dan berusaha maintain harga biar gak cut loss. Kalau saya sendiri bakal cenderung percaya atau setuju dengan pernyataan yang pertama, yaitu biarin harga turun dulu biar konglomerasinya bisa masuk lagi dan ngusir asing gitu di harga bawah. Cuman yang kedua ini bisa aja karena saya rasa brand ini tentu aja berbeda ya dengan cuan ya. Cuan itu kan nggak top satu market cap, sedangkan brand ini juga top satu market cap. Sedangkan tujuan akhir dari brand ini juga saya rasa belum kelar. Tujuannya kan FTSE atau MSCI, saya lupa, pokoknya tujuan dari brand ini kan masuk indeks. Jadi harusnya masih di maintain karena kalau asingnya sampai cut loss saya rasa dia agak susah buat masuk FTSE karena asingnya nggak percaya lagi gitu. Karena brand itu bisa sebrutal itu. Jadi itu sih tag dari saya ya. Tadi bisa dilihat kalau brand FCA mau kita bahas secara FF atau secara bandarmologi konglomerasinya. Kalau secara fundamental udah lah gak usah. Jadi mungkin itu sih. Kalau Bapak atau Ibu ada pertanyaan bisa ditulis aja di kolom komentar. Nanti kalau saya ada waktu akan saya balas. Mungkin segitu dulu sih dari saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.